Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2751. Melihat Charlie datang, Yolden meminta Charlie duduk di dekatnya. Ruang berlian adalah yang termewah di seluruh Heaven Spring. Meja makan bundar yang besar dapat menampung setidaknya 20 orang sekaligus. Sehingga terlihat agak sepi ketika hanya 3 orang yang duduk. Setelah Charlie duduk di sebelah Yolden, Yolden memandang Autumn yang menghadapnya, dan berkata, "Musim gugur, kita hanya bertiga. Mengapa kamu duduk jauh? Duduklah dekat di sini." Autumn berkata dengan malu-malu, "Sebaiknya duduk di sini saja. Canggung hanya 3 orang duduk bersebelahan di meja sebesar ini." Yolden menenangkan tanpa daya, dan berkata, "Oke, terserah kamu." Saat dia mengatakan itu, dia bertanya pada Charlie, "Charlie, bolehkah saya minum 1 atau 2 gelas?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak ada masalah. Itu tergantung apakah kamu akan bekerja nanti, Paman Hart." Yolden tersenyum dan berkata, "Tidak ada kelas nanti yang sakit. Saya berencana mengambil potongan setengah hari. Siang ini kita berdua minum. Nanti saya akan mengajak Autumn pulang dan beristirahat. Dia pergi lama, aku tidak bisa melemparnya dan pergi ke halaman." Charlie mengangguk, dan berkata, "Memang, musim gugur banyak menderita selama periode waktu ini. Dia perlu banyak istirahat selama 2 hari. Kalau begitu, aku akan minum untukmu siang ini. Nanti aku akan meminta Albert mengantar kalian pulang." Yolden tersenyum dan berkata, "Oke, kalau begitu mari kita buka dan minum." Saat ini, Albert baru saja membuka pintu dan masuk, dan bertanya pada Charlie, "Tuan Wade, hidangan dingin sudah siap. Sudah bisa saya sajikan sekarang?" Charlie buru-buru berkata, "Ayo, ngomong-ngomong, mari kita minum 2 botol Mautai dulu. Aku akan minum bersama Profesor Hart." "Oke," Albert setuju tanpa ragu, dan berkata, "Saya akan mengatur hidangan panas Anda langsung sesuai dengan spesifikasi ruang berlian." Charlie mengulurkan tangannya, "Jangan terlalu boros. Ukuran piring di kotak berlianmu untuk 20 orang. Kami hanya bertiga. Kami tidak bisa makan begitu banyak." Yolden juga berkata, "Ayo makan apa saja yang kita mau. Tapi jangan terlalu boros. Negara sedang melakukan kampanye persisten dan penghematan. Kita harus menanggapinya. Hentikan pemborosan." Charlie punya ide, dan berkata, "Profesor Hart, mengapa kamu tidak ke dapur belakang? Mungkin ada yang kamu suka. Kamu bisa meminta koki menyiapkannya. Kita bertiga memesan 4 hidangan dan 1 sup untuk hidangan panas." Yolden buru-buru berkata, "Tidak perlu. Saya tidak terlalu memilih makanan. Saya bisa makan apapun yang saya mau." Charlie berkata sambil tersenyum, "Sejujurnya, saya memiliki sindrom pilihan. Saya ingin meminta Anda melihat-lihat dan memilih beberapa hidangan." Albert, yang berada di samping, bingung mendengarnya. Dia berpikir dalam hati, "Obat apa yang dijual Tuan Wade ini? Kalau dia ingin memesan makanan, saya bisa membawakan menu. Mengapa dia meminta Profesor pergi ke dapur belakang?" Kebanyakan restoran menolak pelanggan yang ingin masuk ke dapur belakang. The Haven Spring juga tidak pernah melakukan ini. Saat dia bertanya-tanya, dia melihat sekilas Autumn, yang duduk di seberang Charlie, yang tampak luar biasa. Musim gugur sedikit mengernyit, dengan ekspresi sedih, semenarik Lindayu. Albert langsung mengerti, ternyata Tuan Wade ingin mengirim Profesor Hart pergi dan dia tinggal berdua dengan putrinya. Memikirkan hal ini, Albert segera berkata kepada Yolden, "Profesor Hart, Anda adalah tamu terhormat Tuan Wade. Tentu saja Anda harus memutuskan apa yang akan dipesan." Setelah selesai berbicara, dia langsung memberi isyarat mengundang, dan berkata dengan hormat, "Profesor Hart, silakan lihat-lihat dapur belakang. Saya akan memperkenalkan Anda pada hidangan khusus kami di Heaven Spring." Ketika Yolden melihat ini, dia merasa keramah tamahannya sulit untuk ditolak. Tidak punya pilihan selain setuju. Dia berkata, "Oke, kalau begitu aku lebih suka mematuhi daripada patuh." Segera setelah itu, Yolden dan Albert meninggalkan ruangan bersama-sama. Begitu keduanya pergi, Charlie menatap Autumn, dan berkata dengan sedikit malu, "Hei, Autumn. Gaun ketat yang kubelikan untuk pagi ini tidak cocok." Bab 2752. Ketika Autumn mendengar ini, dia merasa malu sekaligus marah.
Yang menonjol adalah, Charlie tidak cukup malu membelikan dirinya pakaian di dalam. Dan sekarang dia bahkan lebih tidak malu menanyakannya secara langsung. Yang membuatnya marah adalah, apa yang orang ini Charlie beli? Itu sangat terbuka dan tidak biasa dia pakai sama sekali. Dan sekarang tali branya putus dan masih tergantung di tubuh. Rasanya tidak nyaman. Namun, Autumn juga tahu ini tidak disengaja. Bahkan jika dia marah, dia tidak akan memarahinya. Charlie menyelamatkan hidupnya. Dia adalah penyelamatnya. Jadi, dia hanya bisa menahan diri dan berkata, itu, tidak apa-apa. Charlie bertanya tanpa sadar. Yakin tidak apa-apa. Tidak putus. Musim gugur sangat malu. Tetapi pada saat yang sama dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepadanya. Kamu tahu. Charlie berkata dengan nada meminta maaf. Saya minta maaf untuk ini. Saya tidak terlalu menyarankan saat membeli. Saya tidak tahu harus membeli yang besar atau yang kecil. Mudah saja membeli yang besar. Tapi akan canggung jika kecil. Wajah cantik musim gugur memerah. Dia sama sekali tidak ingin melanjutkan topik ini dengan Charlie. Pada saat ini, Charlie mengeluarkan bra baru dari sakunya. Dia ingin berdiri dan langsung menyerahkannya. Tetapi terasa aneh jika memberikan bra langsung padanya. Akhirnya Charlie mendorong bra itu ke atas meja makan di depannya. Dan berkata dengan agak malu, ini yang baru. Saya membeli 2 ukuran lebih besar. Kamu ingin ke kamar mandi dan menggantinya sekarang. Musim gugur tidak pernah bermimpi Charlie mengeluarkan bra dari sakunya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah bra itu adalah merek yang dia lihat dari dalam mobil tadi. Artinya, tadi Charlie bilang ada sesuatu yang harus dilakukan. Dia sebenarnya pergi membelikanku bra baru. Pikirannya sama dengan pikiranku. Memikirkan hal ini, musim gugur sangat menyentuh. Dia tidak mengira Charlie akan sangat perhatian. Pada saat ini, dia benar-benar tidak peduli tentang rasa malunya. Dengan cepat meraih bra yang didorong oleh Charlie. Berdiri, tersipu dan berkata, terima kasih, Tuan Wade. Setelah berbicara, dia memindahkannya ke kamar mandi di dalam ruang berlian. Dia melepas bra yang ukurannya sangat tidak sesuai dengan kecepatan mungkin. Persendian di punggungnya sudah terasa kaku. Dia akan membuang bra ini ke tempat sampah. Tetapi sebuah pemikiran terlintas di benakku. Ini adalah set pakaian dalam yang Charlie berikan padanya. Juga mengatur pertama dalam hidupnya yang dia terima dari seorang pria. Jadi, dia menggulung bra itu dan menyimpannya. Setelah itu, dia mengeluarkan yang baru. Kali ini, ukurannya sangat pas. Dia menghela napas lega. Sebelumnya, saya merasa memiliki ukuran kaki 40 dan berjalan sepanjang hari dengan sepatu ukuran 35. Akhirnya sekarang normal. Beberapa menit kemudian, Autumn keluar dari kamar mandi. Dia benar-benar koma. Sebelumnya, dia sangat berhati-hati. Tidak berani melakukan gerakan besar. Dan suasana hatinya sangat buruk. Tapi sekarang, ukuran bra yang baru sangat pas. Setelah berganti, semua perasaan dan emosi negatif langsung hilang. Membuatnya merasa jauh lebih santai. Setelah dia keluar, dia meletakkan tangannya di belakang. Memegang bra lama dengan erat. Karena takut terlihat oleh Charlie. Gaun Chanel yang dibeli Charlie padahal tidak memiliki saku. Dia tidak tahu di mana harus menyimpan bra itu. Dia harus membawa di belakang punggungnya. Melihat Charlie, Autumn berkata dengan sedikit malu-malu. Tuan Wade, terima kasih banyak. Bab 2753. Charlie sedikit tersenyum. Dan berkata dengan serius. Sama-sama. Yang ini cocok. Musim gugur tersipu dan mengangguk. Bra yang baru banget. Tapi dia terlalu malu mengutarakannya secara langsung. Musim gugur sedikit menurunkan kelopak matanya. Dan berkata dengan tidak wajar. Tuan Wade, tolong hitung total biayanya. Saya akan membayarnya nanti. Charlie mengulurkan tangannya. Tidak perlu mengucapkan sopan antara kamu dan aku. Lagi pula, aku akan menjadi bosmu. Anggap saja ini sebagai hadiah awal untukmu. Musim gugur bahkan lebih malu. Dia berpikir pada dirinya sendiri. Tidak masuk akal memberikan pakaian dalam sebagai hadiah awal. Stocking sutra dan pakaian dalam. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau dia tidak keberatan lagi, masalah ini akan selesai sekarang. Tetapi jika saya mengembalikan uangnya ke Charlie, masalah ini akan belum selesai. Untuk hal yang melirik seperti itu, dia hanya ingin melupakannya secepat mungkin. Tidak ingin ada sequel lanjutannya. Jadi dia berkata dengan rasa terima kasih. Karena Tuan Wade mengatakan demikian, maka saya tidak akan sopan kepada Anda. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dengan cepat.
Dia menyembunyikan pakaian di depan tubuhnya, dan kembali ke tempat duduknya dengan kepala tertunduk. Pada saat ini, Yolden mendorong pintu masuk dan berkata sambil tersenyum. Setelah melihat-lihat, saya justru tidak tahu harus memilih apa. Tuan Rhodes merekomendasikan beberapa hidangan khusus. Saya tidak yakin apakah itu cocok untuk kalian. Charlie berkata sambil tersenyum. Makanan di restoran ini enak semua. Tapi jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa memesan yang lain. Saat dia sedang berbicara, Albert masuk dengan 4 botol Moutai berusia 30 tahun. Lalu berkata dengan hormat, Tuan Wade, Profesor Hart, kalian berdua harus minum 4 botol ini. Saya akan mengambil lagi kalau kurang. Yolden buru-buru berkata, oh, Tuan Rhodes, saya tidak minum banyak. Saat masih muda, saya bisa minum 1 kati. Sekarang saya hanya bisa minum 6-7 tael. Terlebih lagi, Moutai ini memiliki kadar alkohol yang tinggi. Paling setengah kati. Albert tersenyum dan berkata, Profesor Hart, meskipun kandungan alkoholnya tinggi, tidak akan membuat mabuk. Anda dapat membukanya dan minum beberapa gelas lagi. Yolden sedang dalam suasana hati yang sangat baik, dan berkata berulang kali, oke. Kalau begitu kita minum beberapa gelas lagi. Ketika Charlie mendengarnya, dia mengambil inisiatif untuk menuangkan segelas anggur putih untuk Yolden dan dirinya sendiri, dan memberitahu Albert, Albert, siapkan minuman untuk Nona Hart. Albert hendak mengambil yang lain. Yolden berkata, musim gugur, Charlie penyelamatmu. Kamu harus minum juga, aku ingin bersulang untuknya beberapa gelas nanti. Musim gugur ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke, ayah. Charlie buru-buru berkata, musim gugur belum cukup istirahat. Menurutku anggur putih kurang cocok. Albert bisa mengambilnya muatan anggur merah. Albert buru-buru berkata, baiklah Tuan Wade, saya segera pergi. Autumn memandang Charlie dengan rasa terima kasih, dan berkata, Tuan Wade, kalau begitu aku akan bersulang dengan anggur merah nanti. Charlie tersenyum dan berkata, kita generasi yang sama. Jangan terlalu sopan di antara kita di masa depan. Panggil saja aku dengan namaku. Autumn mengangguk ringan, dan berkata, mulai sekarang, aku akan memanggilmu Tuan Wade di tempat kerja. Dan memanggil dengan namamu secara pribadi. Charlie sedikit tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah Albert membawa anggur merah, Yolden mengambil gelas anggur dan berkata kepada Charlie, Charlie, gadis ini adalah satu-satunya darahku. Aku akan bersulang dengan Autumn. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Charlie dengan cepat berdiri, mengambil gelas anggur dan berkata, Paman Hart, berhentilah mengucapkan terima kasih. Semuanya ada di dalam anggur. Yolden segera berkata, benar, semuanya ada dalam anggur. Ayo, saya akan minum pertama sebagai rasa hormat. Bab 2754. Yolden sangat bahagia siang ini. Putri satu-satunya sudah keluar dari bahaya, dan sudah kembali ke sisinya dengan selamat. Lebih penting lagi, setelah masa ini, dia sudah memahami lebih banyak tentang bahaya di dunia. Dia tidak akan lagi mengejar cita-cita yang tidak realistis secara membabi buta seperti sebelumnya. Dan putrinya telah berjanji pada Charlie, dia akan tinggal dan membantu. Ini berarti dia akan tinggal bersama putrinya di Aurus Hill, kota yang aman dan nyaman, untuk waktu yang lama. Merasa senang, dia minum beberapa gelas lagi. Setelah minum 3 putaran, Yolden menjadi sedikit mabuk. Dia berterima kasih kepada Charlie 3 poin berturut-turut, dan akhirnya memfokuskan topik pada putrinya. Dia menatap putri satu-satunya dengan mata mabuk 3 poin dan mata 7 poin, dan menghela napas. Musim gugur, kamu dan Charlie seumuran. Tapi Charlie sudah menikah 4 tahun. Kamu juga harus lebih memperhatikan masalah pribadimu, kan? Musim gugur minum kurang dari setengah botol anggur merah. Meski tidak mabuk, wajahnya yang cantik sudah agak memerah. Mendengar ayahnya mulai peduli dengan urusan seumur hidupnya, dia berkata dengan agak malu, Ayah, jangan terlalu cemas tentang hal-hal seperti itu. Ada banyak teman di sekitarku, dan mereka masih sekolah sampai sekarang. Tidak masalah kalau aku menikah di usia 30-an. Saat dia berbicara, dia teringat ringkasan yang dia katakan kepada ayahnya. Dan dengan cepat berkata, mari kita bicara tentang situasiku. Bukan aku sudah menyatakan semua tentang itu. Yolden menatapnya, berhenti selama lebih dari 10 detik. Akhirnya menghela napas, dan berkata dengan penuh emosi, bahkan jika kamu menyukai perempuan, kamu harus mencari pacar di usia ini, kan?
Autumn tidak berharap ayahnya mengatakan kata-kata ini di depan Charlie. Dia merasa sangat malu, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Charlie teringat apa yang dikatakan Yolden sebelumnya, bahwa gadis Autumn tampaknya sangat memberontak. Dan orientasi seksualnya agak berbeda dari gadis biasa. Memikirkan hal ini, hal pertama yang terlintas di benak Charlie adalah dua sandera wanita lainnya yang dia lihat di Suriah. Jadi dia bertanya dan bertanya, musim gugur, dua wanita temanmu di Suriah, apa kekasihmu? Ketika Autumn mendengar ini, dia tercengang, butuh beberapa detik untuk kembali sadar, dan berkata tanpa malu-malu, Tuan Wade, apa yang kamu bicarakan? Mereka teman sekelasku, bagaimana mungkin menjadi kekasihku? Dia tidak mengira Charlie mengatakan ini. Dia menghela nafas lega, dan berkata dengan emosi, oh, tidak apa-apa jika kamu menebaknya begitu. Tidak apa-apa, saat ini. Yolden bosan dengan segelas anggur. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat di udara dan berkata, sebenarnya, ayah sudah melihatnya sekarang. Situasi seperti ini sangat umum di masyarakat saat ini, bukan? Banyak negara telah melegalkannya, termasuk Amerika Serikat. Jika kamu menemukan kekasih yang kamu suka, kamu bisa mendapatkan akta nikah di Amerika Serikat. Musim gugur sangat malu, dan dengan cepat berkata, oh, menurutku kamu pasti terlalu banyak minum. Kamu sebaiknya berhenti minum. Aku tidak minum terlalu banyak, Yolden berkata dengan serius. Sebenarnya, aku sudah lama menyimpan kata-kata ini. Aku selalu ingin sinkronisasi, tapi aku belum menemukan kesempatan. Sekarang kamu sudah kembali dengan selamat. Dalam kesempatan ini, saya memberitahu apa yang ada di hati saya. Kemudian, tanpa menunggu jawaban Autumn, dia melanjutkan, apa yang sebenarnya ayah inginkan adalah kamu bisa bahagia dan sehat. Kamu tidak harus hidup seperti yang ayah inginkan. Hidup ini singkat, kamu bisa hidup sesuai keinginanmu. Bab 2755. Membahas hal ini, Yolden menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, menghabiskan dalam satu tegukan. Lalu berkata, ayah lihat banyak gadis luar negeri juga sama denganmu. Aku melihat hidup mereka dengan sangat bahagia. Mereka sangat bahagia. Mereka menerima pengertian dan dukungan dari teman dan anggota keluarga mereka. Beberapa dari mereka bahkan menikah resmi dan hidup bersama. Bahkan banyak pasangan yang memilih untuk menggunakan tabung bayi untuk diproduksi. Ini bisa menjadi solusi bagus, yang bisa memenuhi kebutuhan berpasangan dan bisa meneruskan keturunanmu. Bagaimana keadaannya? Musim gugur tercengang. Dia tidak mengira ayahnya selalu berpikir bahwa orientasi seksualnya adalah perempuan. Padahal, itu hanya retorika yang dia gunakan untuk menghadapi ayah dan membohonginya selama masa pemberontakan. Saat itu, ayahnya selalu ingin dia jatuh cinta dan menikah lebih cepat. Dia sering mengenalkan beberapa siswa berprestasi seumuran di sekolah tempat dia bekerja. Beberapa bahkan siswa favoritnya. Tetapi pada saat itu, Autumn sama sekali belum tertarik. Setengah pikiran adalah belajar, dan setengah lainnya digunakan untuk memikirkan dunia. Dia sering berpartisipasi dalam berbagai kegiatan publisitas perlindungan lingkungan dan anti perang. Dan terakhir dengan beberapa teman pergi ke Suriah untuk membuat film anti perang bersama. Saat itu, dia berada di puncak dibutakan oleh nilai-nilai universal munafik Barat. Dia mengenyam pendidikan tinggi di Barat, sehingga dia berpendapat bahwa kumpulan nilai universal di Barat adalah kunci untuk menyelamatkan seluruh dunia, bahkan seluruh umat manusia. Orang-orang Barat berteriak tentang perlindungan lingkungan dan penghematan energi setiap hari. Namun konsumsi listrik per kapita di Amerika Serikat 3 kali lipat dari China dengan 5% populasi dunia. Amerika Serikat mengonsumsi 25% minyak dunia dan menghasilkan 25% dari gas rumah kaca dunia. Anak muda Amerika kampanye anti perang dan perdamaian di seluruh dunia setiap hari. Tetapi mereka tidak tahu bahwa negara mereka adalah mesin perang global yang sesungguhnya. Namun, setelah mengalami bencana di Suriah, Autumn akhirnya tersadar. Dia akhirnya mengerti bahwa premis dari memikirkan dunia adalah pertama-tama mencari tahu seperti apa dunia nyata itu. Saat ini, orang Tionghoa sedang membumi, hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kepuasan, dan melakukan segala upaya untuk membuat hidup mereka lebih baik. Pada saat yang sama, mereka tidak pernah berinisiatif mengirim pasukan untuk menyerang negara lain dan potensi ancaman. Ini adalah nilai universal yang nyata dan praktis. Melihat ini dengan jelas, itu juga membuatnya sedikit lebih memahami kesungguhan ayah. Pada saat ini, Yolden memandang Charlie dan bertanya, Charlie,
Kamu sudah lama di Aurus Hila. Kamu pasti memiliki beberapa kenalan. Apa yang memiliki teman gadis yang cocok untuk Autumn? Kamu bisa memperkenalkannya kepada Autumn. Charlie mengangguk. Dan untuk beberapa alasan sebuah wajah muncul di pikirannya. Dia berkata dengan serius, Paman Hart, aku kenal seorang gadis yang baik, kepribadiannya mirip dengan Autumn. Namanya juga mirip. Satu musim gugur. Dan dia Sophie. Autumn dan Sophie. Nama-nama itu cocok. Itu bagus. Yolden, yang sudah mabuk, buru-buru bertanya. Lalu apakah dia juga menyukai perempuan? Jika demikian, kamu bisa memperkenalkan Autumn miliknya. Charlie berkata dengan canggung. Ini, sejujurnya, saya benar-benar tidak tahu. Saya bisa bertanya apakah ada kesempatan. Oke, Yolden mengangguk beberapa kali. Kalau begitu kamu harus menganggap ini serius. Paman terima kasih sebelumnya. Autumn tidak menyangka ayahnya akan meminta Charlie memperkenalkan pacarnya. Karena malu, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada Yolden, Ayah, sebenarnya ada sesuatu yang belum aku ceritakan dengan jelas. Yolden terkejut, dan buru-buru bertanya, ada apa? Yolden bertanya lagi dengan sedikit gugup, apa ada yang lebih mengejutkan untuk diceritakan kepada saya? Musim gugur, ayah memang belum terlalu tua. Tapi jantungku tidak tahan terlalu banyak gejolak. Bisakah kamu memberiku sedikit bocoran dulu tentang apa ini? Autumn menunduk, tidak berani menatap Yolden, dan menjelaskan dengan malu. Sebenarnya, aku tidak suka perempuan. Bab 2756. Yolden memerlukan beberapa saat untuk memulihkan kekagetannya. Dia berkata tanpa sadar, tidak suka perempuan. Kamu tidak suka perempuan. Kamu menyukai laki-laki. Autumn tidak menyangka ayahnya masih terlihat kaget saat mendengar penjelasannya. Dia bertanya kembali. Ayah, lalu memberi peringatan apakah aku harus menyukai laki-laki atau perempuan. Yolden segera berseri-seri dengan gembira. Dan berkata dengan gembira. Sebagai seorang ayah, tentu saja kamu lebih baik menyukai laki-laki. Setelah berbicara, dia buru-buru selesai menatap Charlie lagi. Dan berkata, Charlie, kita lupa nama Sophie itu. Apakah ada pria muda berbakat yang cocok di sekitarmu? Kalau ada, perkenalkan mereka ke musim gugur. Charlie sedikit tersenyum, mengangguk dan berkata, Oke, kalau begitu aku akan lebih memerhatikan. Autumn berkata dengan malu, Ayah, saya belum punya rencana ini sekarang. Tuan Wade membuat risiko besar untuk menyelamatkan saya. Saya harus fokus pada pekerjaan dulu. Kita bicara cinta dalam 2 tahun ke depan. Yolden berkata dengan senyuman di wajahnya. Oke, selama kamu menyukai laki-laki, hatiku akan jauh lebih nyaman. Aku akan menunggu 2 tahun. Jangan khawatir. Setelah selesai berbicara, Yolden menuangkan segelas anggur lagi, dan berkata kepada Charlie, Ayo Charlie, kamu minum lagi dengan paman. Hari ini aku sangat bahagia. Kebahagiaan ganda. Charlie tahu mengapa Yolden sangat bahagia. Dia tersenyum dan mengangkat gelas anggurnya, dan berkata, Karena Paman Hart senang. Ayo minum beberapa gelas lagi. Sambil mendorong cangkir dan mengganti cangkir, Yolden sudah mengetahuinya. Pada saat makan hampir selesai, dia sudah semakan mabuk. Charlie melihat makanan dan minuman hampir habis. Dia berkata kepada Autumn, musim gugur. Bagaimana kalau aku meminta Albert mengantarmu dan Paman Hart pulang? Kamu bisa beristirahat. Autumn mengangguk ringan, dan bertanya, Tuan Wade, apa kamu punya waktu nanti malam? Saya ingin mentraktir makan untuk mengucapkan terima kasih. Charlie mengulurkan tangannya. Jangan hari ini. Kamu harus beristirahat yang baik selama 2 hari. Kita bisa membuat janji setelah 2 hari. Kita bisa membicarakan persiapan bisnis transportasi laut. Autumn berkata, Baiklah, saya akan menunggu kabar darimu. Yolden berkata sambil mabuk. Charlie, kamu penolong terbesar Paman. Kalau kamu membutuhkan bantuanku untuk perusahaan transportasi lautmu, katakan saja. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Oke Paman Hart, jangan khawatir. Aku pasti akan merepotkanmu nanti. Yolden segera membalas. Apa itu merepotkan? Bagaimana bisa disebut merepotkan? Sebaliknya, aku yang merepotkanmu menjaga Autumn. Anak ini pintar dan sudah belajar banyak, namun masih kurang pengalaman sosial dan kenyataan. Saya khawatir dia salah jalan lagi. Jadi jangan terlalu singkat baik padanya. Akan bagus kalau dia bisa melakukannya dengan baik. Dan kamu bisa memarahinya jika dia tidak melakukannya dengan baik. Charlie tersenyum dan berkata, Paman Hart, saya percaya Autumn bisa melakukannya dengan baik.
Yolden berkata dengan emosi. Itu yang terbaik. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Charlie dan tidak tahu mana yang benar. Jadi dia tiba-tiba menghela nafas. Hei, kamu menikah terlalu cepat. Kalau tidak, kamu bisa menjadi menantuku. Aku tidak akan terlalu khawatir tentang dia. Autumn langsung tersipu dan berkata, Ayah, apa yang kamu bicarakan? Yolden mencibir 2 kali, dan berkata, aku minum terlalu banyak. Ini hanya keluhan kecil. Charlie tersenyum dan berkata, kamu minum banyak. Aku akan mengirimmu kembali untuk istirahat. Setelah selesai berbicara, Charlie memanggil Albert, memintanya mengemudi, dan mengantar Yolden dan Autumn pulang. Setelah Albert pergi, Charlie merasa sedikit khawatir. Dia tidak tahu apakah langsung pulang atau beristirahat di Shangri-La. Dia menelepon Ishak dan bertanya kepadanya, Ishak, apakah Ibu Rosalie sudah pergi? Ishak berkata, Tuan, saya baru saja menerima laporan dari bawahan. Yashita telah naik helikopter ke bandara. Dia akan tiba di Aurus Hill sekitar 3,5 sampai 4 jam lagi. Charlie menghitung waktu. 3 jam terlalu cepat. Dia tidak perlu pulang dulu. Istrinya Claire pasti tidak ada di rumah. Dia langsung menuju Shangri-La, istirahat dan menunggu kedatangan Yashita. Bab 2757. Villa keluarga Schultz di Sudbury. Cat Van menunggu kabar dari Sheldon. Dia tidak sabar. Sheldon menemui Yahiko itu pagi hari, dan sekarang sudah lewat waktu makan siang. Seharusnya Sheldon sudah melaporkan perkembangan pada dirinya. Apapun berjalan lancar atau tidak, Cat Van mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Sheldon. Suara dingin terdengar dari ujung telepon. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Jantung Cat Van berdetak kencang. Naik, dia berseru. Mungkin ada kecelakaan. Pengurus rumah tangga, Arrington, buru-buru mengeluarkan ponselnya dan berkata, saya akan mencoba telepon bawahan Tuan Muda. Arrington langsung menelepon. Dia juga mendengar informasi nomor tidak dapat dihubungi. Ekspresinya berubah. Dia menelepon beberapa kali. Hasilnya sama. Lalu dia berkata dengan gugup, Tuan, telepon 4 orang semuanya mati. Cat Van bergidik dan berkata, sudah berakhir. Sudah berakhir. Pasti jatuh ke tangan orang lain seperti Stephen. Arrington bertanya dengan gugup. Ini, tembakan besar apa yang ada di Aurus Hill? Mungkinkah keluarga Wade yang memainkannya? Cat Van mengerutkan kening, dan berkata, cepat minta seseorang selidiki. Apakah Sheldon meninggalkan Shangri-La sebelum dia menghilang? Jika tidak, kemungkinan besar keluarga Wade terlibat. Aku harus meminta Jeremiah memberikan penjelasan. Baik Pak, Arrington segera mencari berbagai koneksi dan mencari jalur Sheldon. Segera, dia mendapat hasilnya. Semua informasi menunjukkan bahwa Sheldon tidak meninggalkan Shangri-La hari ini. Ini membuat Cat Van marah. Dia tidak pernah membayangkan keluarga Wade akan berani menyerang langsung anak-anaknya. Karena Sheldon ditangkap oleh keluarga Wade, Stephen juga kemungkinannya 90%. Setelah itu, dia langsung menelepon Jeremiah. Begitu telepon terhubung, suara Jeremiah terdengar. Hei, mengapa saudara Schultz menelepon saya? Cat Van membentaknya dengan marah. Jeremiah, jangan main-main denganku. Aku bertanya, di mana anakku Sheldon? Jeremiah tidak menyangka Cat Van langsung membentaknya di telepon. Dia bertanya dengan suara dingin. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana aku tahu putramu sedang berada di mana? Cat Van menyeringaikan giginya dan berkata, berhenti berpura-pura tidak tahu. Sheldon menginap di Hotel Shangri-La milik keluarga Wade di Aurus Hill tadi malam. Setelah bangun pagi ini, dia benar-benar menghilang. Siapa lagi yang bisa melakukannya kalau bukan kamu? Jeremiah terkejut sesaat. Dia tanpa sadar bertanya, Cat Van, kamu serius? Cat Van memarahi. Omong kosong. Untuk apa yang meneleponmu? Kalau kamu tidak memberi penjelasan, aku akan membuat keluarga Wade membayar harganya. Jeremiah segera menyimpulkan bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Charlie. Namun, dia tidak bisa memberitahu Cat Van secara langsung. Jadi dia berkata, Cat Van, aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku, Jeremiah, tidak tahu tentang apa yang kamu katakan. Dan aku tidak pernah memerintahkan siapapun untuk melakukan apapun kepada putramu. Karena kamu mengatakan Sheldon menghilang di Shangri-La keluarga Wade saya, izinkan saya menanyakan situasi spesifiknya terlebih dahulu. Saya akan memberi kamu penjelasan setelah saya memahami situasi spesifiknya. Bab 2758. Jeremiah menutup telepon. Pikiran pertamanya adalah segera menelepon Ishak dan menanyakan apa yang sedang terjadi.
Stephen Thompson di samping cepat-cepat bertanya, "Tuan, apa yang terjadi?" Jeremiah menghela napas. Sheldon menghilang di Aurus Hill hari ini. Dia menginap di Shangri-La sebelum menghilang. Cat Van menelepon, bertanya, "Aku harus bertanya pada Isaac apa yang terjadi dulu." Stephen tercengang mendengarnya, dan berkata, "Sheldon juga hilang. Stephen baru saja menghilang beberapa hari yang lalu, dan dia juga berada di Aurus Hill. Stephen juga tinggal di sebuah hotel saat menghilang." Jeremiah menghela nafas dan berkata, "Masalah Stephen mudah kita bicarakan. Dia tidak menghilang di wilayah kita. Hidup dan mati tidak ada hubungannya dengan kita. Sheldon agak rumit kali ini. Pokoknya, dia tersesat di Shangri-La. Begitu keluarga Schultz memanfaatkan masalah ini, kita tidak bisa berdebat satu sama lain." Stephen Thompson menyindir, dan segera berkata, "Tuan, saya pikir masalah ini mungkin terkait dengan Tuan Charlie." "Charlie?" Jeremiah berseru dan bertanya, "Kamu pikir Charlie yang melakukan ini?" Stephen Thompson mengangguk, dan berkata dengan serius, "Saya pikir, kalau benar-benar terkait dengan Isaac, pasti Isaac yang berada di balik layar. Tapi, meskipun Isaac memiliki keberanian, dia tidak akan berani menyerang Sheldon." Jeremiah sedikit mengangguk setuju. Bagaimanapun, Sheldon secara nominal adalah sosok nomor 2 di keluarga Schultz. Dan Isaac adalah pelayan di keluarga Wade. Bahkan di antara para pelayan, dia hanya bisa berada di tingkat menengah. Kesenjangan status, identitas, dan kekuatan antara keduanya sangat besar. Bagaimana Isaac berani menyerang Sheldon? Oleh karena itu, satu-satunya kemungkinan adalah Charlie. Memikirkan hal ini, Jeremiah merasa sedikit pusing. Dia menggosok pelipisnya, dan berkata dengan wajah sedih, "Meskipun saya belum terlalu mengenal Charlie, saya sangat memahami gaya perilakunya. Menurutku, meskipun Charlie dan ayahnya mirip, gaya akting mereka sangat berbeda." Stephen mengangguk, dan berkata setuju. Tuan muda berpandangan jauh ke depan, tegas dan cepat dalam tindakannya. Tetapi sejujurnya, dia terlalu mengejar kesempurnaan, terlalu peduli dengan citra dan opini publik. Berbicara tentang ini, Stephen menghela napas dengan emosi. Saat itu, bahkan jika orang lain menggunakan segala macam trik tidak tahu malu untuk menghadapinya, dia masih akan memilih melawan dengan cara yang lurus. Dia tidak akan pernah menggunakan metode yang sama untuk membalas. Jeremiah juga menghela nafas. "Hei, jadi ini juga kekurangan Curtis. Dia terlalu memperhatikan 4 kata tegak. Tidak masalah menghadapi lawan biasa. Dengan kemampuannya, dia bisa menghancurkan lawan. Tapi saat dia menghadapi lawan sangat kuat yang melakukan semua yang dia bisa, dia kehilangan keunggulan dan inisiatifnya." Stephen mengangguk setuju. Jeremiah berkata lagi saat ini, "Tapi Charlie sama sekali berbeda dari ayahnya. Gaya perilaku Charlie adalah standar pragmatisme, dengan tujuan yang kuat. Baginya, semua kekuatan pendorong adalah untuk mencapai tujuannya sendiri. Untuk ini, metodenya juga beragam dan tidak terbatas. Dia akan melakukan apapun yang dia inginkan." Bab 2759. Dia adalah tipe orang yang jika diganggu, maka dia membungkammu. Dan jika dia tidak bisa membungkam untuk sementara, dia akan melakukannya secara diam-diam. Tujuannya hanya satu, orang yang mengganggunya harus berakhir. Selain itu, dia tidak memiliki begitu banyak kendala dan belenggu di matanya. Berbicara tentang ini, Jeremiah mencibir, dan berkata, misalnya, saat dia menghadapi Charmaine. Charmaine bibinya. Tapi lihat, Charmaine tidak menyukai Charlie dan tidak menghormati pernikahannya. Charmaine melewati Charlie untuk menemui Elaine. Charmaine meminta Elaine ikut campur dalam pernikahannya. Akibatnya, Charlie menahan Charmaine lebih dari setengah bulan dan membuatnya menderita di Aurus Hill. Jeremiah terkekeh dan mendesah dengan emosi pada saat yang sama. Oh, Charmaine tidak pernah mengalami kesulitan apapun selama 40 atau 50 tahun hidupnya. Pada akhirnya, di tangan Charlie, dia menderita dalam satu napas. Ekspresi Jeremiah menjadi serius dan berkata, tapi Charlie sedikit berlebihan. Tidak rasional menyerang langsung keluarga Schultz. Sekarang reputasi keluarga Schultz rusak, dan transportasi laut terganggu. Tapi bisnis lain masih beroperasi normal. Dia langsung menyerang Sheldon. Ini sama saja memaksa keluarga Wade bertengkar dengan keluarga Schultz. Pada saat ini, Stephen mengikuti kata-kata Jeremiah dan berkata, Tuan, jika memang perang, itu bukan ide yang buruk. Keluarga Schultz selalu menjadi pesaing terbesar kita. Meskipun kita hidup bersama dengan damai selama 20 tahun,
Cepat atau lambat kita akan menjamin wajah kita. Jeremiah mengulurkan tangan dan berkata dalam penyanyang. Tapi kita tidak bisa melakukan hal-hal seperti ini. Konflik antara kita dan keluarga Schultz. Terus terang. Hanya konflik uang, konflik kepentingan, dan status konflik. Ini bukan konflik tentang hidup dan mati. Kita memang harus bertarung dengan keluarga Schultz, tapi bukan dengan seni bela diri. Kita tidak memiliki keuntungan dalam seni bela diri. Jika keluarga Schultz menyerang kita, itu akan menjadi masalah besar. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Aku akan menelepon Charlie dulu dan menanyakan apa yang terjadi." Saat ini, Charlie sedang beristirahat dalam merenung di Shangri-La. Dia telah menggunakan terlalu banyak energi spiritual di Suriah. Ini membuatnya merasa mundur secara mental sampai batas tertentu, dan dia merasa seperti belum terbangun. Dia juga ingin mengikuti metode yang disebutkan dalam buku apokaliptik mencoba menyerap apa yang disebut aura langit dan bumi dari sekelilingnya. Tetapi dari mana datangnya aura langit dan bumi di kota metropolitan modern ini dengan bangunan dinding dan besi? Apalagi ada garasi bawah tanah dan pondasi lebih dari 10 meter di bawah tanah. Tanahnya sangat sedikit, bahkan pepohonan hijau pun hanya ditransplantasikan. Pohon-pohon seperti itu, meskipun berumur berabad-abad, tidak ada artinya. Karena ketika pohon-pohon purba ini ditransplantasikan secara artifisial, auranya akan banyak hilang. Saat ditransplantasikan ke kota-kota, tanahnya menjadi dangkal dan tercemar. Bisa hidup namun tidak ada aura. Perasaan ini seperti terlempar ke tengah gurun Sahara, dengan sinar matahari yang tidak terhalang di atas kepala. Seperti di gurun kering tak berujung di bawah kaki, bahkan kelembapan di udara menguap hingga ekstrim. Mencari udara di sini, bukankah itu mimpi? Saat itu telepon berbatasan. Charlie membuka matanya karena kecewa, melihat ke layar ponsel, dan mengerutkan kening lagi. "Kamu Jeremiah?" Sepertinya lelaki tua ingin bertanya tentang Sheldon. Charlie muncul pelan dan menekan tombol jawab. "Charlie," suara Jeremiah terdengar. Charlie bertanya, "Apakah ada yang salah?" Jeremiah berseru, "Charlie, katakan yang sebenarnya pada kakek. Apa kamu yang menculik Sheldon di Aurus Hill?" Charlie bersenandung, dan berkata dengan tenang, "Yah, aku melakukannya." "Mengapa?" Bab 2760. Jeremiah tidak pernah menyangka bahwa Charlie akan mengakuinya dengan santainya. Kemurahan hati yang tiba-tiba ini membuatnya lengah. Setelah beberapa saat, tanpa sadar dia menghela nafas. "Charlie, kamu membayangkan." Charlie mengerutkan kening. "Di mana aku?" bertanya-tanya. Jeremiah menghela nafas. "Kamu sangat mengerti. Kamu seharusnya tidak menyerang Sheldon. Pikirkanlah, dia putra tertua keluarga Schultz, dan dia menghilang di Shangri-La. Bagaimana keluarga Wade kita akan lolos?" Charlie bertanya balik. "Cat Van menghubungimu?" "Ya," kata Jeremiah dengan wajah sedih. "Cat Van menelepon dan membentakku. Dia bilang dia ingin melawan keluarga Wade. Kamu harus tahu, dua keluarga ini hanya berbicara tetapi tidak pernah bertindak. Kita melanggar peraturan saat ini. Keluarga Schultz pasti akan membalas dengan pembohong. Kalau kita lemah, kita juga akan berada di sisi yang salah. Akan sulit berdiri saat itu." Charlie tersenyum. "Itulah alasan kamu menelepon." Jeremiah mendengar keluhan dalam nada Charlie, dan berkata dengan sangat serius, "Charlie, aku tahu kamu memiliki temperamen yang besar. Dan kamu sering tidak mau menanggungnya. Tapi kamu harus melihat gambaran besarnya saat akan melakukan sesuatu. Sekarang kamu menyerang Sheldon dan ingin menangani keluarga Schultz. Itu tidak akan menyebabkan kerusakan nyata. Dia sepenuhnya di bawah kendali ayahnya. Dia hanya boneka. Apa gunanya menuliknya? Ini hanya akan membuat keluarga Schultz beralasan untuk mengincar kita." Charlie berkata dengan ringan, "Saya tidak melakukan ini untuk keluarga Wade. Ini untuk membuatnya membayar atas aliansi anti-Wade saat itu. Dia menargetkan ayah saya. Sekarang saya yang menargetkannya. Saya bukan hanya menculiknya. Saat upacara pemujaan leluhur, saya akan membawa bersujud di depan makam orang tua saya di Gunung Winteri untuk mengakui kesalahannya." Jeremiah terkejut dengan kata-kata Charlie, dan berkata, Kamu akan memaksa keluarga Schultz bertarung dengan kita. Kalau begitu, saya lebih suka tidak mengadakan upacara pemujaan leluhur tahun ini. Kita tidak boleh memulai perang dengan keluarga Schultz sekarang. Keluarga Schultz telah mengecewakan para petinggi. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar. Para petinggi akan menekan keluarga Schultz secara bertahap. Kita akan menuai keuntungan. Tapi kamu membuat pendekar ini.
sama saja membantu mengalihkan perhatian para petinggi pada keluarga Schultz. Kita akan mendapat masalah. Charlie mencibir dan berkata, "Kakek, jangan terlalu takut. Masalah ini bukanlah serumit yang kamu pikirkan. Dan jangan khawatir. Saya mengirim Sheldon ke Suriah. Tidak ada yang bisa dipasang. Aku juga tidak akan membiarkan dunia luar mengetahui keberadaannya. Ini akan melibatkanmu." Yeremia berkata tanpa daya. "Charlie, mengapa masalah ini begitu sederhana? Orang itu menghilang di Shangri-La. Bahkan jika kamu tidak meninggalkan jejak, kita tidak dapat membantahnya." Charlie tersenyum dan berkata, "Kakek, apa pertanyaan pertama yang kamu tanyakan padaku?" Yeremia bertanya dengan heran. "Apa pertanyaan paling awal?" Charlie berkata, "Pertanyaan pertama yang kamu tanyakan kepada saya setelah telepon tersambung." Yeremia berseru, "Saya bertanya apakah hilangnya Sheldon disebabkan oleh kamu." Charlie berkata dengan santai, "Oh, aku tidak melakukannya." Yeremia sedikit memikirkannya saat ini, lalu berkata tanpa daya, "Charlie, Cat Van bukan anak kecil. Kalau aku melihatnya, apa dia percaya?" Charlie berkata sambil tersenyum, "Dia tidak percaya. Katakan padanya, Sheldon tidak pernah ke Shangri-La." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.